Istamir, kita lanjutkan. Ad-darsus salisu, pelajaran yang ketiga. Kita sekarang tadi sudah mempelajari namanya sifat wa mansub. Di sini dia ad-darsu ini dia bisa sebagai sifat dan dia bisa juga sebagai mubtada wal khobar. Ketika kalau dia sebagai mubtada dan khobar, dia bisa ditakdirkan sebagai di sini haza, ada haza dihilangkan, bisa dihilangkan, dipasang haza, haza darsu salisu as-salisu. Itu sebagai dia, artinya ini adalah pelajaran yang ketiga, salis sebagai sifat. Kalau dia tidak, dia sifat mansub, dia ada salisnya sebagai sifat, yaitu mengikuti, karena dia perhatikan, dia memakai alif lam, dia juga memakai alif lam, dia jadi tanwin, itu sunya jadi tanwin, jadi tanwin juga, itu domanya juga sama-sama, maka dia sebagai sifat mensifati pelajaran ini, pelajaran yang ketiga. Kita baca yang di bawah. Baitun al baitu. Di sini ada namanya kaidah. Kaidahnya baitun, dia ditanwin. Namanya dia dalam keadaan masih nakiro, isim nakiro yang masih belum diketahui rumahnya, nakiro. Di sini yang kedua memakai alif lam, yaitu al baitu, yang tadi ditanwin. Ketika masuk alif lam, ini alif lamnya itu, maka dia tidak boleh ditanwin. Dia ketika memakai alif lam, isim yang kaidahnya sesuatu isim yang memakai alif lam, dia namanya ma'rifat, sudah diketahui. Sedangkan isim yang masih ditanwin, yang tidak memakai alif lam, dia masih isim, namanya isim nakirah. Kita sudah pelajari, kita pelajari di isim, pelajaran nahwu wa shorof. Sekarang kitabun. Sini sama juga. Kitabun, al-kitabu sama. Qolamun, al-qolamu. Jamalun, al-jamalu. Di sini pelajarannya, perhatikan. Jamalu artinya unta. Al-qolamu maksurun. Di sini al-qolamu maksurun, dia kaidahnya, kedudukannya dia sebagai mubtada wal khobar. Perhatikan, mubtada wal khobar. Ini sebagai mubtada dan ini sebagai khobar. Mubtada itu selalu kaidahnya dia selalu ma'rifat, karena dia alif lam, memakai alif lam. Sedangkan dia ma'rifat, sedangkan khobar dia nakiro, ini ditanwin. Artinya pulpen ini adalah pulpen pecah, adalah pulpen pecah. Dia mengabarkan maksudnya pulpen itu pecah. Yang kedua, al-babu maftun, sama, artinya pintu ini adalah pintu yang terbuka. Dia menggambarkan bahwasanya pintu itu terbuka. Al-wala, yang ke bawah, al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Anak kecil laki-laki itu telah duduk
sedang duduk, duduk, jalisun, duduk, dalam keadaan dia duduk. Wal mudarrisu waqifun, dan guru itu laki-laki berdiri. Jalisun ini dia sebagai isim fa'il. Dalam tasrifannya itu jalasa yajlisu, jalisun, atau dia isim fa'il. Jalasa yajlisu, jalisu, isim masdar. Dia sebagai isim masdar. Masdar dari jalasa yajlisu ada namanya isim masdar. Wazannya jalasa yajlisu, jalisun. Dan ini waqafa, ini waqifun dari wazan waqafa yaqifu, waqifun, sama. Ini isim masdar. Alkitabu Alkitabu jadidun wal qalamu qadimun. Kitab ini adalah kitab yang baru. Wal qalamu qadimun, dan pulpen yang lama. Pulpennya adalah pulpen yang lama. Al-kursi al-himaru soghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil, wal hisanu kabirun, dan kuda itu besar. Al-kursiyu maksurun, kursi itu patah. Al-mindilu wasihun, sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun, air itu panas. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Al-baitu qaribun, rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun, masjid itu jauh. Al-hajaru sakirun, batu itu berat. Wal waraku khafifun, dan kertas itu ringan. Al-labanu harun, susu itu panas. Al-qamisu nazifun, kemeja itu bersih. Sekarang kita masuk bagian yang setelahnya. Ini namanya tamarin. Tamarin artinya latihan-latihan, banyak latihannya. Iqra waktu ma'adobti awakhiril kalimati. Iqra waktu ma'adobti awakhiri kalimati. Iqra sini fil amr, perintah, bacalah, waktu, dan tulislah, ma'a, bersama, artinya bersama, dobti, meletakkan, awakhiri, akhir-akhir, al kalimati, kalimat-kalimat. Ini isim jamak. Diperintahkan. Nah, kita meletakkan di akhirnya kalimat ini. Ini dal ini kasih kosong, maka kita masjidun, al masjidu, al ma'u, ma'un, al baitu, babun, qalamun, al qalamu, al kalbu, kalbun, komisun, waladun, al hajaru, al waladu, himarun, al himaru, al hisonu, hisonun. Nah, kita masuk ke tamrin yang kedua. Iqra waktu, perintah, baca dan tulislah. Al maktabu maksurun, al mudarrisu jadidun, al qamisu wasihun, al labanu baridun, al labanu baridun, al masjidu maftuhun, al hajaru kabirun, al labanu baridun, wal ma'u harun, al imamu jalisun, wal mudarrisu waqifun, al qamaru ba'idun,
Al-mindilu nazifun. Nah, kita masuk ke tamrin yang ketiga. Perhatikan. Imla al-faragha fima yali biwad'i al-kalimati al-munasabati minal kalimati. Imla artinya penuhilah atau isilah. Al-faragha artinya tempat-tempat yang kosong. Ini kolom-kolom yang kosong ini. Fi mayali pada berikut ini, biwad'i dengan meletakkan al-kalimati kalimat al-munasabati yang sesuai. Ini sesuai, ini kita cari sesuai di sini. Minal kalimatil atiyah, dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang berikut ini. Al-atiyati berikut ini. Nah, kita yang pertama, al-hajaru, ini kosong. Al-hajar itu apa? Nah, sesuainya apa? Di sini sakilun, batu. Nah, ini pak berat. Jadi al-hajaru sakilun. Yang kedua, al-babu apa ya? Cocok dia. Nah, maftuhun, al-babu maftuhun. Al-qamaru apa cocok dia? Nah, al-qamaru jamilun, indah. Yang keempat, al-waraku khafifun, ini dia, ringan. Al-mindilu, ini dia, wasihun. Al-labanu harun. Nah, yakfi. Insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran yang setelahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.